Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kanit Binmas Polsek Pondok Aren Ibtu Gunawan Selasa pagi dengan heroik menggagalkan 3 pelaku aksi kriminal ganjal ATM di kawasan Ciledug, Tangerang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indra di Selasa siang mengkonfirmasi penggagalan aksi kriminal ganjal ATM yang terjadi di Ciledug, Banten. Penggagalan aksi kriminal tersebut dilakukan oleh Ibtu Gunawan saat personel Polsek Pondok Aren tersebut tengah melintas di Jalan Gotong Royong, Ciledug pada Selasa pagi 29 Oktober. Saat itu kecurigaan Ibtu Gunawan berawal dari melihat adanya nomor polisi yang diduga palsu atau tidak untuk peruntukannya. Kecurigaan Ibtu Gunawan semakin kuat saat melihat seorang korban tengah berhadapan dengan para pelaku di lokasi anjungan tunai mandiri atau ATM. Setelah didatangi Pak Gunawan, akhirnya seorang laki-laki melakukan penyerangan kepada Pak Gunawan yang akhirnya menyebabkan Pak Gunawan luka di tangannya karena pelaku ini menggunakan senjata tajam. Pak Gunawan, kemudian ada 2 masyarakat di sekitar situ yang membantu dan 2 orang yang diduga tersangka yang akan melakukan pencurian dengan modus ganjal ATM itu melarikan diri. Ya, kemudian saat ini tersangka sedang dilakukan pengembangan oleh Polsek Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota, dan Pak Ibtu Gunawan sedang dirawat di rumah sakit. Hingga saat ini menurut Kabid Humas 1 orang tersangka telah berhasil dilumpuhkan, sementara 2 orang lainnya masih diburu. Sementara itu, Ibtu Gunawan yang mendapat serangan senjata tajam dari para pelaku ganjal ATM dipastikan telah mendapatkan perawatan medis. Kabid Humas pun memastikan keberanian Ibtu Gunawan mendapatkan apresiasi dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Faris Hasni, Irfan Juni, Polri TV. Untuk mengetahui kondisi terkini Ibtu Gunawan, Kanit Binmas Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan yang terluka akibat serangan 3 pelaku dan bagaimana kronologis peristiwa tersebut serta aksi heroiknya. Saat ini kita telah terhubung dengan Ibtu Gunawan. Selamat sore Pak Gunawan. Selamat sore, Mas. Baik, bagaimana kronologis aksi pelaku ganjal ATM sehingga aksinya dapat Anda antisipasi, Bapak? Nah, begitu. Saya pagi hari pada saat mau berangkat dinas seperti biasa, saya melihat ada sepeda motor, 2 sepeda motor depan ATM dan salah satu motor menggunakan plat R, yaitu Beat, Honda Beat. Honda Beat, akhirnya saya mengecek kembali kondisi kendaraan tersebut. Ternyata saya deteksi bahwa plat nomor itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Lalu saya mendekati, ternyata ada seorang ibu yang di dalam bersama seorang laki-laki yang saya tidak tahu. Saya bertanya kepada ibu, ada apa ibu? Bisa dibantu? Ini Pak, ATM saya tertelan, ya kan? Pada saat dia bilang tertelan, kamu siapa? Yang laki-laki saya bertanya, dia menjawab, saya lagi bantu Pak. Bantu untuk apa? Ibu ditanya nomor PIN nggak? Pas ibu bilang ditanya, baru langsung saya ambil kesimpulan bahwa dia pelaku ganjal ATM. Nah, pada saat saya bekap dari belakang, saya tidak tahu dia menggunakan senjata tajam, lalu dia menggunakan senjata tajam dan tangan saya terluka dan pendarahan. Lanjut, saya lepas, sempat kabur mereka. Lanjut, dia mengacung-acungkan sajam kepada warga. Saya mau nguber sampai lokasi dan terpojok. Setelah di pojok, saya masih berhadapan langsung dengan pelaku. Pada saat dia ingin memanjat, lanjut kita tarik badannya dan terjatuh dan langsung dibantu warga untuk memisahkan pisau yang dipegang maupun mengikat tangan yang ada dengan barang seadanya, gitu Pak. Baik Pak, ketiga pelaku sempat melakukan perlawanan dan dapat Anda jelaskan Pak itu bagaimana perlawanannya? Kalau untuk yang 2 itu kemungkinan itu informasi warga. Pada saat saya mengamankan yang 1 itu langsung melarikan diri dengan 1 sepeda motor. Lanjut untuk yang 1 dia tertinggal sepeda motornya yang plat R yang menggunakan nomor palsunya R. Lanjut, itu aja yang kita amankan seperti sajamnya maupun orangnya. Itu aja. Baik Pak, Anda berhasil melumpuhkan salah satu pelaku tersebut, dapat diceritakan? Ya, pada saat saya melakukan pelumpuhan dibantu warga di pojokan, ya itu aja semua. Mungkin karena
pada emosi ya langsung saya pinggirkan bawa ke pos di depan asrama. Itu aja, Pak. Dalam perlawanan dengan 3 pelaku, Bapak sempat terluka. Terluka betul. Ya ini udah saya melakukan ada 27 jahitan di dua jari ini, alhamdulillah tidak terkena urat, namun terlihat oleh tulangnya. Baik, dalam melakukan aksinya, para pelaku apakah sempat melakukan kekerasan kepada korban sebelumnya, Bapak? Nah, alhamdulillah korban tidak ada dianiaya karena langsung saya tarik keluar dari ruang mesin ATM. Setelah Anda melumpuhkan salah satu pelaku, warga ikut meringkus pelaku. Dapat dijelaskan, Pak, bagaimana warga meringkus pelaku juga? Ya, warga dengan barang seadanya ya mengambil seperti tambang, langsung dilakukan pengamanan dan kita bawa ke pos security yang ada di dekat wilayah tersebut. Lanjut saya berkoordinasi dengan pihak Polsek Ciledug, lalu dari pihak tim Ciledug mengamankan para pelaku dan saya langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga. Bapak, adakah pesan kepada masyarakat agar selalu waspada dan segera melapor ke kepolisian jika ada potensi kejahatan yang akan terjadi? Ya, kami sebagai kepolisian, khususnya kami dari Binmas, menghimbau masyarakat karena di sini banyak orang-orang yang lansia yang sudah pensiun, rata-rata ngambil ATM dan kejadian itu rata-rata hampir setiap pagi. Setiap pagi itu ada beberapa yang saya dengar informasi setelah tadi kejadian ada sekitar 5 sampai 7 kejadian dalam waktu 3 bulan terakhir ini. Dan itu ada warga yang sudah memasang plang bahwa hindari hipnotis, tapi itu selalu hilang. Udah 2 kali dipasang oleh warga. Dapat keterangan tadi saya menanyakan kepada warga dan sudah ada himbauan-himbauan juga agar berhati-hati. Jadi apabila ada ganjil ATM yang masuk, masyarakat harus bisa memastikan benar-benar masuk atau keluar. Kalau perlu ditungguin sampai ada pelaku ini, jangan sampai ada yang masuk. Kalau perlu minta bantuan orang yang dikenal, jangan sampai yang tidak dikenal. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Ibtu Gunawan telah bergabung bersama kami di Polri TV. Ya, makasih sama-sama. Pemirsa, Satlantas Polres Blora Polda Jawa Tengah memusnahkan ratusan knalpot tidak sesuai spesifikasi. Pemusnahan knalpot brong dilakukan di halaman kantor Satlantas Polres Blora. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menyampaikan knalpot tidak sesuai spesifikasi yang dimusnahkan berjumlah 278 knalpot brong. Pemusnahan knalpot dilakukan dengan menggunakan gergaji mesin. Ratusan knalpot berasal dari hasil sitaan dari para pengguna motor yang digunakan oleh oknum-oknum untuk balap liar selama periode 2 bulan terakhir. AKBP Wawan mengatakan akan terus melakukan sosialisasi terkait larangan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi dan berkomitmen untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat jelang berlangsungnya pilkada. Kegiatan ini melibatkan seluruh komunitas otomotif se-Kabupaten Blora karena seluruh komunitas otomotif yang ada di Kabupaten Blora juga mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan situasi yang sejuk, damai di Kabupaten Blora. Pemirsa, Satbrimo Polda Kalteng menggelar kegiatan ketahanan pangan. Kegiatan ini meliputi penanaman sayur, buah, serta beternak ikan dan lebah. Jajaran Batalion B Pelopor Satbrimo Polda Kalteng melakukan kegiatan ketahanan pangan yang dilakukan di 3 tempat, yakni Makoyon B Por Makoki 1 Yon B Por, Makoki 3 Yon B Por, dan Satbrimo Polda Kalteng. Kegiatan ketahanan pangan ini meliputi penyemprotan dan pemupukan kebun penanaman sayur dan buah. Selanjutnya dalam bidang peternakan, dilakukan giat pemanenan madu kelulut, kelanceng di kebun sawit Mako Batalion B Pelopor, Jalan Jenderal Sudirman KM 20 Sampit Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Selain pemanenan madu, Satbrimo Polda Kalteng juga mengembangkan ternak perikanan dengan giat pemberian pakan ikan nila.
Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah bersama Kemensos RI menggelar kegiatan penyerahan bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas. Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto dan didampingi Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Rahmat Setiadi dan PJU Polda Kalteng menyerahkan bantuan kursi roda kerjasama Kemensos RI dan Polda Kalteng. Kegiatan yang digelar pada Selasa 29 Oktober 2024 ini di lobi Mapolda Kalteng sebagai bentuk kepedulian Polda Kalteng bersama pemerintah kepada penyandang disabilitas, mendorong kepedulian masyarakat, memperkuat kerjasama antara pemerintah dan kepolisian, serta mendukung program peningkatan kesejahteraan sosial. Kegiatan ini disambut hangat oleh seluruh lapisan warga sebagai salah satu upaya mempererat silaturahmi Polda dan masyarakat. 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap. Kami itu bagaimana kita tidak hanya ngomong saja, tugasnya polisi ABC, tugasnya kementerian DEF, tetapi ada langkah nyata bahwa kita, negara, hadir di masyarakat. Khususnya yang kegiatan ini merupakan awal atau langkah yang menjadikan dasar untuk menjadi lebih baik, sehingga kita bisa meningkatkan kegiatan ini dengan lebih baik. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.